Fabrizio Romano, Conte bukanlah nama untuk Milan musim ini. Saat ini media-media Italia dipenuhi dengan spekulasi mengenai kemungkinan Antonio Conte menjadi opsi untuk menggantikan Stefano Pioli di kursi kepelatihan AC Milan. Namun, Fabrizio Romano, seorang insidernya, memberikan pendapatnya yang mengurangi kegaduhan tersebut. Beberapa sumber telah menyinggung kemungkinan Pioli tidak akan menjadi manajer AC Milan pada musim 2024-25 dan Conte muncul sebagai salah satu kandidat potensial. Forbes bahkan membahas gagasan bahwa Zlatan Ibrahimovic berkeinginan untuk membawa Conte kembali ke Serie A, mengingat prestasinya yang gemilang dan statusnya sebagai pelatih tanpa klub sejak meninggalkan Tottenham. Namun Romano memberikan klarifikasi melalui kolom harian untuk Calc Offside. Dia menyatakan, hubungan dengan AC Milan telah menarik perhatian di media sosial, tapi itu bukanlah sesuatu yang menarik untuk saat ini. Conte bukanlah nama untuk musim ini. Romano menambahkan, cerita-cerita seperti ini adalah bagian dari rencana musim panas. Dan sejujurnya, masih terlalu dini untuk menyebutkan rencana klub untuk musim panas, terutama selama bursa transfer Januari. Masa depan Conte akan ditentukan sekitar bulan Mei, jadi dibutuhkan kesabaran, tutupnya. Selain Antonio Conte, nama lain yang menjadi kandidat pengganti Stefano Pioli adalah Thiago Motta. Pelatih beluknya itu berhasil membawa timnya merangsek ke peringkat 5 Serie A, mengungguli sang juara bertahan Napoli yang tepat berada di bawahnya. Resmi, AC Milan lepas Rade Krunic ke Fenerbahce. AC Milan membuat pengumuman penting. Mereka resmi melepas Rade Krunic ke Fenerbahce. Di musim dingin ini, Fenerbahce memang dilaporkan sedang mencari gelandang baru. Mereka butuh tambahan tenaga di lini tengah mereka. Raksasa Turki itu dilaporkan sudah memiliki target transfer mereka. Sosok gelandang AC Milan yakni Rade Krunic dilaporkan jadi pemain yang ingin mereka boyong ke Istanbul. Minggu 14 Januari, AC Milan membuat pengumuman. Mereka memastikan Rade Krunic bergabung dengan Fenerbahce. Melalui situs resmi mereka, AC Milan resmi mengumumkan bahwa Krunic mereka lepas ke Fenerbahce. Sang gelandang dipinjamkan selama 6 bulan, sehingga ia akan membela klub Turki itu hingga musim panas nanti. Namun AC Milan juga mengonfirmasi bahwa ada klausul yang mewajibkan Fenerbahce mempermanenkan sang gelandang jika ada beberapa syarat yang terpenuhi. Menurut laporan yang beredar di Italia, AC Milan sama sekali tidak menyesal melepas Krunic ke Fenerbahce. Sang gelandang saat ini tidak lagi masuk dalam rencana Stefano Pioli. Alhasil ia hanya dianggap pemain surplus di skuad Milan. Jadi ketika Fenerbahce datang untuk merekrut sang gelandang, Milan tidak berpikir dua kali untuk melepaskannya ke Turki. Krunic merupakan pemain ketiga yang dipinjamkan AC Milan di musim dingin ini. Sebelumnya sudah ada Bob Murphy, Omrechby, dan Daniel Maldini yang dipinjamkan ke Sestri Levante dan Monza.
Resmi, Genoa permanenkan Junior Mesias. Setelah penjualan Rade Krunic ke Fenerbahce, AC Milan kini mendapatkan tambahan dana melalui pemindahan permanen Junior Mesias ke Genoa. Ketika bintang-bintang baru seperti Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, dan Luka Romero tiba di jendela transfer musim panas, keputusan dibuat untuk memberikan kesempatan kepada Mesias untuk menemukan klub baru setelah beberapa musim di Milan. Klub yang menjadi tujuan akhirnya adalah Genoa. Mesias bergabung dengan Griffon dalam status pinjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian yang akan menjadi kewajiban jika kondisi tertentu terpenuhi. Menurut laporan calciomercato.com, semua persyaratan tersebut telah terpenuhi setelah pertandingan Genoa melawan Torino kemarin. Kemenangan Genoa tidak hanya membuat pelatih Rossoblu Gilardino senang, tetapi juga membawa kabar baik bagi AC Milan. Klausul wajib pembelian Mesias akhirnya terpicu, mengamankan pemindahan permanen pemain Brazil tersebut. Meskipun keuntungan yang diperoleh AC Milan dari penjualan ini tidak signifikan, sekitar 3 juta euro akan masuk ke rekening klub. Bagi pemain berusia di atas 30 tahun yang tidak lagi masuk dalam rencana strategis klub, ini merupakan pengembalian yang adil. Mesias telah tampil sebanyak 9 kali dan mencetak 1 gol untuk Genoa musim ini. Sebagai tambahan, konfirmasi bahwa Krunic telah dijual ke Fenerbahce dengan status pinjaman dan kewajiban kesepakatan pembelian telah mengubah dinamika antara sang pemain dan klub. AC Milan diperkirakan akan menerima 3 hingga 5 juta euro dari penjualan gelandang Bosnia tersebut. Bukan Conte, manajemen lebih unggulkan Thiago Motta untuk gantikan Stefano Pioli. Isu seputar siapa yang akan mengambil alih kursi kepelatihan AC Milan pada musim depan semakin memanas. Meskipun Antonio Conte santer dikaitkan dengan posisi tersebut, laporan terbaru menunjukkan bahwa pencalonannya tidak begitu kuat dan nama Thiago Motta muncul di puncak daftar favorit. Masa jabatan Stefano Pioli di AC Milan akan berakhir pada musim panas, memicu pencarian manajer baru oleh Rossoneri. Selama beberapa bulan terakhir, berbagai nama telah disebut-sebut, tetapi 2 yang paling konkret adalah Antonio Conte dan Thiago Motta. Menurut laporan dari Pianeta Milan, pencalonan Conte untuk posisi pelatih AC Milan tidak kuat sama sekali. Alasannya bukan karena tuntutan finansial yang tinggi, melainkan karena sikapnya yang dianggap mungkin tidak cocok dengan skuad Milan saat ini. Sementara itu, Thiago Motta muncul sebagai favorit utama untuk posisi tersebut. Kontraknya dengan Bologna akan habis pada akhir musim, dan kinerjanya yang mengesankan dengan beberapa talenta muda membuatnya menjadi kandidat potensial. Gaya bermainnya yang menggunakan formasi 4-2-3-1 juga dianggap sesuai dengan gaya permainan Rossoneri. Meski jalan menuju musim panas masih panjang dan segalanya bisa berubah, untuk saat ini Motta jelas menduduki posisi favorit untuk mengambil alih kendali AC Milan setelah Pioli. Pertanyaan besar tetap, apakah pengaruh Zlatan Ibrahimovic akan memengaruhi keputusan akhir, terutama jika ia memiliki preferensi untuk Conte?